Faktanya adalah ternyata nama asam urat itu bukan penyakit. Kalau mau tahu nama penyakitnya apa? Penyakit asam urat. Karena asam urat itu adalah nama benda atau nama zat yang ada di dalam badan kita. Ya, sama semacam asam lambung. Di sekitaran kita banyak mengenalnya, oh, aku kena asam lambung. Padahal asam lambung itu nama cairan yang sudah ada di dalam badan kita, di dalam perut kita untuk mencerna makanan. Nah, sama seperti asam urat. Asam urat itu adalah sampah, ya, yang ada di dalam badan kita harus dikeluarkan, harus dibuang. Asam urat tadi merupakan perombakan dari sel-sel tubuh kita yang sudah mati. Jadi sel-sel tubuh kita yang sudah rusak, sudah menua, dirombak, jadi deh asam urat. Asam urat tadi mengalir di aliran darah. Zatnya itu atau bentuk benda asam urat itu mirip seperti kristal, pecahan beling-beling itu. Ayah bunda bang kakak bisa membayangkan kalau kita punya beling kaca ya, kemudian jatuh pecah. Nah, pecahan-pecahan belingnya itu mirip seperti bentuk asam urat. Kira-kira kalau pecahan beling kita pegang sakit nggak? Sakit. Makanya ketika asam urat atau kristal asam urat tadi ya nyangkut di sendi-sendi jempol, maka wajar kalau kemudian jempolnya bengkak dan sakit, nggak bisa buat berjalan. Normalnya asam urat tadi harus dibuang lewat ginjal. Berarti kalau lewat ginjal, dibuangnya dalam urin atau air seni atau pipis, ya. Sehingga kalau terjadi penyakit asam urat, gejalanya ada terjadi benjolan atau nyeri di sendi jempol kaki. Bisa juga di jempol tangan. Dan dia bengkak dan nyeri, membuat kita terkadang sulit untuk berjalan. Itu baru namanya penyakit asam urat. Ya. Jadi kalau yang sehari-hari kita ngerasa kok kaki rasanya kesemutan, kaki rasanya sakit-sakit, maka itu insya Allah bukan asam urat. Bisa jadi itu karena trauma, ya, karena terkilir, atau karena ada luka di jaringan otot maupun jaringan pelapis otot, namanya fasia. Itu bisa jadi. Nah, tapi terkadang di masyarakat kita sering banget langsung mengatakan ini, aku terkena asam urat. Padahal penyakit asam urat hanya terjadinya di jempol. Dan ketika Anda terkena penyakit asam urat, hanya ada dua kemungkinan. Kadar asam uratnya yang terlalu tinggi di dalam darah. Yang kedua, kemungkinannya adalah ginjal kita sedang terganggu fungsinya. Kalau karena kadar asam uratnya yang terlalu tinggi, maka yang bisa kita lakukan apa? Berpuasa. Kemudian banyakin gerak, ya, biar aliran asam uratnya itu lancar, nggak nyangkut-nyangkut. Kemudian yang kedua, kalau disebabkan oleh fungsi ginjalnya yang melemah, cara untuk ngobatinnya adalah coba konsumsi air putih yang cukup sehari-hari. 1,5 liter sampai 2 liter per hari, ya. Kemudian cara yang kedua yang bisa dilakukan untuk ngobatin ginjalnya itu dengan cara berbekam. Beberapa titik-titik bekam sunnah atau bekam basah atau al-hijamah itu juga ada pengaruhnya terhadap ginjal. Titik al-kahil, ya. Kemudian titik yang di ginjal ini, di pinggang kanan dan kiri itu juga bisa lakukan bekam sunnah. Sebulan sekali boleh, atau 2 kali dalam sebulan juga boleh, insya Allah. Ya, itu tentang asam urat. Oke, jadi mudah-mudahan bisa cerdas sama-sama nih, sehingga kita tuh nggak dikit-dikit, oh asam urat, iya. Terus tindakannya apa? Bingung kan? Lalu akhirnya kita beli obat di apotik. Padahal sebenarnya bukan asam urat. Gara-gara kita salah persepsi, kita kemudian beli obat untuk penurun asam urat. Diminum setiap hari, sepanjang hari, dalam waktu yang lama, akhirnya ginjalnya pun benar-benar rusak. Nah, bahaya ya. Itu tentang asam urat.